semua, di video kali ini kelompok kami akan membahas salah satu alat medis yang cukup familiar, yaitu elektrokardiogram. Apa sih definisi elektrokardiogram itu? EKG atau elektrokardiogram adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung seperti detak jantung, ritme detak jantung, dan juga dapat mendiagnosis kelainan pada jantung. Lalu, apa sih tujuan pemeriksaan ECG atau EKG? Yang pertama, untuk menilai irama dan frekuensi jantung, kemudian mendeteksi penyumbatan aliran darah ke jantung, dan mengidentifikasi kelainan struktur jantung, serta memantau efek obat atau alat pacu jantung. Desain sistem alat. Sistem EKG merupakan perangkat non-invasif yang dirancang untuk menangkap dan memperkuat sinyal listrik jantung. Komponen utamanya meliputi yang pertama, elektroda, sensor logam kecil yang ditempelkan pada kulit, yaitu dada, lengan, dan kaki. Yang kedua, kabel penghubung, menghubungkan elektroda ke mesin EKG. Yang ketiga, mesin EKG berisi amplifier yang memperkuat sinyal listrik yang sangat lemah dari kulit, lalu sistem akan memproses dan mengubah sinyal menjadi grafik yang dapat dibaca. Yang keempat, cetak. Hasil rekaman ditampilkan pada layar atau dapat dicetak pada kertas grafik khusus. Cara kerja EKG, elektroda ditempel pada dada dan ekstremitas. Mesin EKG mendeteksi aliran listrik, diubah menjadi grafik. Grafik dianalisis untuk melihat irama, frekuensi, dan kelainan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Pakai mesin-mesin Devip ini ada ya kayak gini. Nanti kita nyapitin terus di sini. Si kabelnya sama kayak gini, tapi bentuknya gini, dia ada capitannya. Jadi nyapit langsung dicapit gini, gitu. Nah ini kalau yang biasa dipakai yang ini elektrodanya. Nah ini kanan kan? Ini nggak pakai jeli ya, belum. Tapi ada yang kalau misalkan ini, kita boleh ke atas sini. Tapi kadang suka apa? Nggak colok ya, nggak inflak. Ini buat perekamannya ya, nanti ke. Nah kalau ini berarti udah habis ya. Ini dia, nah ini kan masih kendor ya, ini harus kita kuatin, karena kalau nggak dikuatin nanti nggak bakal ini. Ada tombolnya harus ada, terus yang terakhir jeli. Jantung memiliki sistem kondustri listrik yang menghasilkan dan menyebarkan impuls listrik. Impuls akan dimulai pada nodus sinoatrial yang bertindak sebagai alat pacu jantung alami yang menyebabkan depolarisasi atrium. Perubahan muatan listrik di sel otot jantung selama depolarisasi dan reparisasi menciptakan medan listrik yang kecil merambat ke permukaan kulit. Elektroda yang bertugas mendeteksi perbedaan tegangan listrik di berbagai titik tubuh. Sinyal listrik yang sangat lemah akan diperkuat oleh kabel dari mesin EKG sehingga dapat diukur dan direkam. Mesin EKG akan menerjemahkan aktivitas listrik yang membentuk suatu gelombang yang khas. Gelombang tersebut terbentuk dari kerjanya bilik-bilik jantung. Prosesnya, darah masuk dari kanan atrium akan memompa bunyi suara duk dan menghasilkan gelombang P. Setelah dari atrium kanan kontraksi, menghasilkan gelombang P masuk ke ventrikel kiri lalu berkontraksi menghasilkan gelombang QRS. Setelah itu, jantung akan relaksasi atau repolarisasi saat ventrikel beristirahat, maka akan menghasilkan gelombang T. Kelebihannya, prosedur yang digunakan tidak mengharuskan alat untuk dimasukkan ke dalam tubuh dan tidak akan terasa menyakitkan dari tegangan listrik. Pemeriksaan menggunakan alat ini dilakukan sangat cepat dan sangat mudah dilakukan. Dapat dilakukan dengan pemantauan real time pada jenis EKG yang lain. Kekurangannya, jika terlalu lama pemakaian dapat timbulnya iritasi ringan pada kulit atau adanya ruam di tempat elektroda menempel. Dapat terjadi reaksi alergi dalam penggunaan gel elektroda. Keterbatasan EKG ada 3, yaitu tidak selalu menunjukkan semua penyakit jantung, perubahan kecil dapat terlewat, dan hasil dipengaruhi posisi elektroda dan gerakan pasien.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ECG atau EKG, yaitu posisi elektroda tidak tepat, gerakan pasien, artefak, gangguan listrik dari alat sekitar, kondisi kulit, serta kecepatan kertas atau sensitivitas alat tidak standar. Pada gambar ini, kita bisa melihat lead pada EKG atau elektrokardiogram. Secara standar, terdapat 12 lead EKG yang masing-masing melihat jantung dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah limb lead, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3. Limb lead dipasang pada tangan dan kaki dan berfungsi untuk melihat aktivitas listrik jantung pada bidang frontal. Selanjutnya adalah augmented lead yang terdiri dari AVR, AVL, dan AVF. Lead ini juga berasal dari elektroda tangan dan kaki, tetapi memiliki sudut pandang tambahan agar gambaran aktivitas jantung menjadi lebih lengkap. Yang terakhir adalah lead prekordial, yaitu V1 sampai V6. Lead ini dipasang di dada dan berfungsi untuk melihat aktivitas listrik jantung secara lebih detail, khususnya pada bagian depan dan samping jantung. Dengan kombinasi 12 lead ini, tenaga medis dapat memahami kondisi jantung secara menyeluruh, mulai dari irama, posisi, hingga kemungkinan adanya gangguan pada jantung. Persiapan pasien sebelum EKG. Yang pertama, pastikan pasien tenang dan rileks. Kemudian, lepas aksesoris logam, bersihkan area dada agar elektroda menempel dengan baik. Dan minta pasien bernafas normal dan tidak bergerak. Serta, posisi tidur harus telentang. Contoh kasus penyakitnya yaitu penyempitan yang terjadi pada arteri koroner, yaitu pembuluh darah utama yang memasuk darah kaya oksigen ke otot jantung, yaitu miokardium. Ketika arteri koroner menyempit, suplai darah ke area otot jantung berkurang. Kemudian otot jantung yang tidak menerima cukup banyak oksigen menjadi stres dan fungsi listriknya terganggu. Kemudian pada EKG akan terjadi perubahan gelombang T yang menggambarkan gelombang T menjadi terbalik. Gelombang Q yang abnormal menjadi petunjuk adanya kerusakan pada otot jantung akibat serangan jantung.